sama dengan 0,833 tambah 66,67% dikurang 0,625. Lagi-lagi saya tekankan bahwasanya semua dari kita wajib, rakyat-rakyatku semuanya wajib hukumnya menghafal pecahan istimewa. Yang nggak ngafal bukan berdosa ya, tapi merugi. Karena nanti akan habis waktunya perkara membuat 833 per 1000. Mau sampai kapan kalian mengerjakan begini? Ini lagi 6.667 per 100. Tambah lagi persen nanti jadi per 10.000. Repot kita. Jadi semuanya wajib hafal pecahan istimewa. 0,833 itu pecahannya 5 per 6. 66,67% itu pecahan istimewanya 2 per 3. 0,625 itu 5 per 8. Begitu ya. Nah, kalau kalian mau langsung semua boleh. Berapa ini KPK-nya? 63 dan 8? 24. 24 bagi 6, 4. 4 kali 5, 20. 24 bagi 3, 8. 8 kali 2, 16. 24 bagi 8, 3. 3 kali 5, 15. Boleh kemari ya, 20 kurang 15, 5. 5 tambah 16, 21. Berarti 21 per 24. Ini untuk yang P. Selanjutnya yang Q. 1/4 tambah 0,5 tambah 25%. 1/4, 0,5 itu 1 per 2. Tambah 25% itu 1 per 4. 1/4 tambah 1/4, 1/2. 1/2 tambah 1/2, 1. Selesai ya. Gampang ya. Tapi nggak apa-apa, Bang tulisin. Untuk yang belum terbiasa dengan cara tadi. 4 bagi 4, 1. 4 bagi 2, 2 kali 1, 2. 1. 1 tambah 2, 3 tambah 1, 4. 4 per 4 sama dengan 1. Mana lebih besar, 5 per 8 atau 1? Udah jelas 1. Kenapa? 5 per 8 itu kan bawahnya itu lebih besar ya daripada yang di atas. Udah pasti hasilnya bakalan 0, 0, berarti jawabannya apa nih? P lebih besar dari Q, salah. 2P lebih besar dari Q. 2P berarti kalau 2P berarti 2 kali 5 per 8. Berarti 10 per 8. Sedangkan Q itu 1 atau 8 per 8. Udah jelas lebih besar 2P daripada Q. Maka jawabannya adalah C. Sampai sini ada yang mau ditanyakan adik-adik? Maksud saya rakyat-rakyatku, silakan. Silakan kalau mau tanya. Paham ya? Paham. Oke. Kalau paham kita lanjut. Pintar-pintar memang rakyat-rakyatku ini. Nomor 3. Hasil dari 36 bagi 2. 36 bagi 2 dikali min 3 pangkat min 2 kurang 7 tambah 10. Nah, yang perlu diingat, prioritas matematika yang pertama adalah dalam kurung, akar pangkat, kali bagi, lalu tambah dan kurang. Maka kalau yang kayak gini, kalau abang ya biasanya mengerjakan kayak gini tuh biar nggak keliru kita mengerjakannya. Kadang kita sebenarnya paham, cuman kadang-kadang kita terdistrak gitu ya. Apalagi kalau ujian itu ya, bawaannya deg-degan, nggak fokus. Nah, kalau ketemu yang kayak gini, disederhanakan aja dulu. 36 per 2 kali. Ingat ya, pangkat negatif itu yang di atas jadi di bawah, yang di bawah jadi di atas. Berarti tinggal 1 per min 3 pangkat positif 2. Udah begini aja. Oke. Jadi kalau misalnya ketemu 2 per 3 pangkat minus 2, tinggal 3 per 2 pangkat positif 2. Nah, ini kan di bawahnya kan 1 kan. Pindahkan ke atas. Inilah dia. Paham ya? Oke. Dikurang 7 tambah 10. Oke.
36/2, 18. Kali. Min 3 pangkat 2 itu 9. Kurang 7 tambah 10. Matikan. Sisa 2. 2 kali 1, 2. Berarti 2 kurang 7 tambah 10. Maka hasilnya min 5 tambah 10, 5. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Berarti udah paham ya. Maka jawabannya E. Selanjutnya nomor 4. Jika akar pangkat 4 dari 5x kurang 4 sama dengan 2. Ingat ya, biasanya kan gini kita. Kalau ruas itu dibatasi oleh sama dengan. Kalau positif pindah ruas jadi negatif. Kalau negatif pindah ruas jadi positif. Kalau kali pindah ruas jadi bagi. Kalau bagi pindah ruas jadi kali. Kalau akar pindah ruas jadi apa adik-adik? Coba jawab. Pangkat. Benar Hosana. Pintar Farah. Mantap Gebi. Munawar juga mantap. Oke, berarti di sini kan akar 4. Akar pangkat 4. Berarti di sini kita harus menjadikan 2 pangkat 4. Maka jadinya 5x kurang 4 sama dengan 2 pangkat 4. 2, 4, 8, 16. Berarti di sini 16. Berarti 5x sama dengan 16 tambah 4. Berarti x-nya sama dengan 20/5. Sama dengan 4. Dapat x-nya 4. Sekarang y-nya. Y sama dengan akar 44 pangkat 2 kurang 20 pangkat 2 per akar 24 pangkat 2 kurang 24 kali 28. Oke. Kalau ketemu soal kayak gini, akarnya ini kan dua-duanya boleh begini nih ya. Akar, lihat di sini. Masih ingat nggak rumus aljabar A kali B ditambah A kali C? Lihat di sini. Oh, sorry. A pangkat 2 kurang B pangkat 2 itu menjadi A tambah B kali A kurang B. Begitu ya. Makanya ini jadinya 44 tambah 20 dikali 44 kurang 20. Kan seperti ini ya. Rumus aljabar di bab 3. Yang ini, lihat yang sama. 24 kali 24 ini kan. 24 pangkat 2 itu artinya 24 kali 24. Bang tuliskan ya di sini rumusnya. Mana tahu ada yang lupa. Kalau A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan A tambah B kali A kurang B. Kalau A kali B tambah A kali C. Lihat yang sama siapa? Si A-nya. Berarti dalam kurung B tambah C. Seperti ini ya. Karena kan A kali B, AB. A kali C, AC. Begitu ya. Begitu juga yang ini. Ini kan artinya 24 kali 24. Artinya yang sama sih 24. 24 dalam kurung 24 kurang 28. Artinya kan begini nih. 24 kali 24 kurang 24 kali 28. Jadinya bagaimana? Yang sama sih 24 kita keluarkan. 24 kurang 28. Seperti ini ya. Kemudian, oh kali 8 ya, bukan 28, sorry. Ini kali 8. Yang ini kurang 8. Begitu ya. Ini juga 8. Oke. Selanjutnya, masih kelihatan ya. 44 tambah 20. 64. Kali 24 per akar berapa ini? 24 kali 24 kurang 8, 16. Benar ya? Nah,
Ini akarnya sama ya, sama-sama akar pangkat 2. Jadi ini boleh dicoret kalau dengan syarat semuanya sudah dalam bentuk kali dan bagi. Oke, ini kan nggak ada lagi tambah dan kurang ya. Nggak ada, berarti ini boleh dicoret. Ya. Akar 64 per akar 16. Akar 64, 8. Akar 16, 4. Maka jawabannya 2. Ini si Y-nya 2. Oke. Y-nya 2, X-nya 4. Maka jawabannya apa? Maka jawabannya A. X sama dengan 2Y. X-nya 4, 2Y. Berarti kan 2 kali 2, 4. Berarti sesuai ya. Oke, kita lanjut nomor 5. Diketahui X dan Y adalah dua bilangan yang memenuhi persamaan X tambah Y sama dengan 6. X tambah Y sama dengan 6. Dan X kali Y sama dengan 8. Hubungan yang tepat antara X dan Y adalah antara X dan Y. Oke, kalau ketemu soal ini, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Kalau kita mau pakai substitusi ya, substitusi boleh nih. Kalau misalnya ini abang ubah menjadi X sama dengan 6 kurang Y, masih boleh ya? Oke, baru kita masuk ke X kali Y sama dengan 8. X-nya 6 kurang Y ya, berarti 6 kurang Y dikali Y sama dengan 8 gitu ya. Kemudian 6 kali Y, 6Y. Kurang Y kuadrat. Betul? Sama dengan 8. Oke. Kemudian, kalau abang pindahkan menjadinya 0 sama dengan Y kuadrat kurang 6Y tambah 8. Boleh nggak? Ini abang kosongkan yang sebelah sini. Y abang pindahkan ke kanan jadi positif. Negatif jadi positif. Positif 6 pindah ke kanan jadi negatif. 8 kan tetap di kanan, makanya jadi positif. Sekarang kalau kayak gini, tinggal kita faktorkan. Berapa angka yang dikalikan hasilnya 8, dijumlahkan hasilnya minus 6? Berapa? Mantap Gita. Min 4 dan min 2. Chelsea, Hosana, Muti juga. Keren. Berarti tinggal Y kurang 4, Y kurang 2. Karena min 4 kali min 2 positif 8. Min 4 tambah min 2 minus 6. Artinya, oh sorry, ini sama dengan 0 ya. Karena di sini 0. Berarti Y itu sama dengan 4 atau Y sama dengan 2. Oke? Y sama dengan 4 atau Y sama dengan 2. Kalau tanda atau itu seperti ini biasanya. Sekarang kita cari X-nya. Kalau Y-nya 4, kita lihat di sini. X kali Y kan katanya 8. Berarti X kali 4 sama dengan 8. Berarti X-nya sama dengan berapa ini? 2. 8 bagi 4. Kalau X kali Y sama dengan 8. Y-nya 2. Berarti X kali 2 sama dengan 8. Berarti X-nya sama dengan 4. Artinya gini, Y-nya bisa 4 atau 2. X-nya bisa 2 atau 4. Artinya apa? Kalau pakai yang ini, dia lebih besar si Y. Kalau pakai ini, dia lebih kecil si Y. Ada dua pernyataan yang kontradiktif, yang tidak berkesesuaian. Maka jawabannya tidak dapat disimpulkan. Yaitu jawabannya E. TDS. Ada pertanyaan? Kita lanjut. Kalau ada silakan ya. Walaupun seandainya masih ngomong, ada yang mau ditanyakan nggak apa-apa, silakan. Boleh diinterupsi. Kita lanjut nomor 6. Nah, saya sudah beberapa kali ngasih tahu ya untuk pecahan berulang. Tapi nggak apa-apa, kita ulang lagi. Kalau misal 0,11111 tak terhingga,
Ini kan 1 per berapa coba? Per berapa? Ada yang masih ingat? Benar Ayumi, 1/9. Kalau misalnya 0,121212 dan seterusnya. Lihat, angka yang berulang kan 2 kali. 12, 12, 12. Berarti di sini 12/99 karena 2 kali berulang. Kalau 0,123, 123, 123 dan seterusnya. Ada 3 angka berulang, berarti 123/999. Oke. Pertanyaannya, kalau 12,121212 dan seterusnya, ini berapa? Berapa ini? 12 kali 12/99. Hampir benar, Muti. Hampir benar. Bukan kali ya. Kenapa? Karena kalau 1/2. 1/2 itu kan 0,5 ya. Artinya apa ini? 1 ditambah 0,5. Artinya 1 tambah 1/2. Maka ini jadinya 12 tambah 12/99. Jadi ditambah, bukan dikali. Oke? Kalaupun mau dijadikan pecahan biasa, tinggal kalikan 99 kali 12 sama 12. Paham? Oke. Kalau sudah, kita langsung masuk ke soal. Perhatikan. 0,2121. 0,2121 kali 1/4/7 tambah 50%. Ini jadinya 21/99 kali 7 kali 1, 7 tambah 4, 11/7 tambah 50%. Itu 50% itu 1/2 ya. Nah, jangan kita kerjakan 11/7 tambah 1/2. Harus dikerjakan perkalian dulu. 99 bagi 11, 9. 21 bagi 7, 3. 3 bagi 9, 1. Di sini 3. Berarti 1/3 ditambah 1/2. Sama kan penyebutnya, 6. 6 bagi 3, 2. 6 bagi 2, 3. Berarti 5/6. Maka jawabannya, mana ini 5/6? Oh, kalau apalagi diubah lagi jadinya berapa ini? 5/6 itu sama dengan 10/12. Sama-sama dikali 2. Maka jawabannya C. Ada pertanyaan? Nomor berapa tuh Bang? Nomor 6. Nomor 6 ya, Gun. Nggak tahu namanya, Gun tulisannya. Oke? Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Nomor 6. Kenapa dikali 2, Kak? Karena kalau kita pakai 5/6, nggak ada opsinya di A, B, C, D, E. Maka kita sesuaikan mana yang sesuai sama opsi, yaitu 10/12. Sama-sama dikali 2. Bisa dipahami, Chelsea? Oke, kita lanjut ya, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan. Selanjutnya, kita nomor 7. Nomor 7. Diketahui tahun 2024 usia Dinda sama dengan 5/8 usia Aulia. Jika 1 lustrum yang lalu, pertanyaannya sekarang berapa 1 lustrum? Benar, 1 lustrum itu 5 tahun. Keren, Chelsea, Ayumi, Zikra, Muti, Nela, Astia. Seneng nggak kalian abang notice? Seneng nggak? Seneng nggak? Jawab dulu. Kok nggak mulai aku ini? Oke, bagus. Mantap kita. Sarange. Oke ya, kita lanjut. Nomor 7. Diketahui, jika 1 lustrum yang lalu jumlah usia keduanya adalah 16 tahun, maka pada tahun 2023 perbandingan usia Aulia dan Dinda adalah. Kalau kita anggap sekarang 2024. Usia Dinda sama dengan 5/8 usia Aulia. 5/8 usia Aulia. Oke. Ini aja langsung. 5/8 usia Aulia. Jika 1 lustrum yang lalu jumlah usia keduanya adalah 16 tahun. Kalau yang lalu berarti dikurang 6. Dikurang 5.
Kalau yang lalu berarti dikurang, kalau yang akan datang berarti ditambah. Maka di sini jika satu lustrum yang lalu jumlah usia keduanya adalah 16 tahun, berarti kan si Dinda 5 tahun yang lalu dan ditambah dengan usia si Aulia 5 tahun yang lalu. Hasilnya adalah 16. Berarti kan kalau dikeluarkan D kurang 5 tambah A kurang 5 sama dengan 16. Berarti D ditambah A kurang 10 sama dengan 16. Kenapa habis terus ini spidol kita ya? Kemudian D tambah A sama dengan 26. Kita tinggal nyari satu-satu nilai mereka. D sama dengan 5/8A. Kita tinggal substitusi aja kemari. Bang, patah-patah. Maksudnya abang suruh goyang patah-patah gitu. Gimana deh? Oh, jaringannya patah-patah ya. Yang lain, teman-teman yang lain, jaringannya patah-patah juga nggak? Kalau iya berarti aman kan? Oke, aman. Berarti Dek Farah harus manjat pohon dulu. Ya, biar lancar jaringannya. Nggak apa-apa lah, effort sedikit. Demi idola kalian, ya kan? Oke, kita lanjut. Kita tinggal substitusi nih. D sama dengan 5/8A. Masukkan kemari. D-nya itu 5/8A. Tambah A sama dengan 26. Si A ini koefisiennya kan 1 ya. Berarti kita tinggal 5/8A ditambah. Kalau 1 itu kan 8/8 ya. Samakan penyebut. 5 tambah 8, 13/8A sama dengan 26. Berarti A-nya berapa? 26 kali 8/13. Matikan, sisa 2. Berarti A-nya 16. Sekarang kita tinggal nyari si D-nya. D kan katanya 5/8A. Berarti tinggal 5/8 dikali 16. Matikan, sisa 2. 10. Oke. Berarti A-nya 16, D-nya 10. Tahun 2000 berapa tadi? 2024. Oke? A tadi gimana? Sabar Bang. A tadi gimana dapatnya? Oke. Gini. Kan tadi D tambah A sama dengan 26. Ya kan? Di sini, tadi di awal kan diketahui nilai D itu 5/8 nilai A. Oke? Jadi abang substitusi nilai D ini ke dalam persamaan ini. Oke? D-nya berapa? 5/8A. Abang substitusi nih. D-nya 5/8A. Ditambah A sama dengan 26. Nah, si A ini yang di sini, ini koefisiennya 1. Kalau kita mau menjumlahkan pecahan, syaratnya apa? Samakan penyebut. Artinya, yang ini kan 1. Berarti kan gini, 8/8. 1 itu kan 8/8. Supaya sama penyebutnya sama yang ini. Oke, 8/8. A. Kemudian 5 tambah 8, 13. 5/8 tambah 8/8 kan 13/8. A. Sama dengan 26. Lalu A-nya, abang pindahkan 26. Ini kan kalau 13/8 pindah ruas, kan jadi dibalik. 8/13. Matikan 26 sama 13-nya sisa 2. 2 kali 8, 16. Bisa? Oh, gitu yang nyebutnya. Oh, gitu. Oke. Oke. Sekarang, kita nyari D-nya. D-nya tinggal masukkan nilai A-nya. 5/8 dikali 16. Matikan 16 sama 8 sisa 2. 5 kali 2, 10. Paham ya? Makasih Bang. Sama-sama rakyatku. Oke. Maka pada tahun 2023 perbandingan usia Aulia dan Dinda adalah, ini kan tahun 2024, ya kan? Sekarang 2023 ini kan berarti setahun yang lalu. Begitu ya? 2024 2023. Berarti kan ini setahun yang lalu. Kalau setahun yang lalu perbandingan antara usia Aulia dan Dinda. Aulia banding Dinda. Berarti kan si usia Aulia itu 16 kurang 1. Si Dinda itu 10 kurang 1. Berarti 15/9. Atau sama-sama dibagi 3 berapa? 5/3. Maka jawabannya E. 5/3.
Ada pertanyaan sampai sini? Silakan, kalau yang masih bingung. Ada, oke. Kalau tidak ada, kita lanjut lagi ya. Selanjutnya, nomor 8. Saat permintaan barang menurun, Rizky menjual 5/8. Saat permintaan barang menurun, Rizky menjual mobil dengan memberikan diskon 25% tambah 20%. Jika Rizky mengembalikan ke harga sebelum permintaan barang menurun, barang yang harus dinaikkan Rizky, berapa yang harus dinaikkan Rizky agar kembali ke harga semula? Begitu ya soalnya. Soalnya di tempat abang terpotong. Benar tidak? Coba direspon. Pertanyaan yang Abu bacakan. Soalnya di tempat abang terpotong. Saat permintaan barang menurun, Rizky menjual mobil dengan memberikan diskon 25% tambah 20%. Jika Rizky mengembalikan ke harga sebelum permintaan barang menurun, berapa yang harus dinaikkan Rizky agar kembali ke harga semula? Benar ya? Oke. Sekarang, apa rumus diskon ganda? Diskon ganda rumusnya diskon 1 ditambah 100% kurang diskon 1 dikali diskon 2. Oke. Nah, berarti diskon satunya itu kan 25% dan 20%. Berarti diskon satunya 25%. Tambah 100% kurang 25% kali 25%. 25% ditambah 100 kurang 25, 75%. Kali 25% kan seperempat ya. Kenapa Bang yang diubah itu hanya si ini menjadi pecahan? Kenapa yang ini enggak? Supaya nanti hasilnya langsung ke persen. Jadi kita langsung buat aja dalam persen operasinya. Kalau ini masih ditetapkan persen kan nggak boleh. Kalau ada persen kali persennya jadi susah ya. Maka diskon 2 20% Bang. Oh, sorry. Diskon 2-nya 20%. Berarti kalau 20% 1/5. Thank you. Oke, berarti 75 bagi 5, 15. Oke, berarti berapa nih? 25% tambah 15%. Berarti berapa ini? 40%. Maka diskon gandanya 40%. Jadi gini inti dari soal. Dia awalnya mendiskon nih 40%. Tapi dia mau dikembalikan ke harga semula. Harus dinaikkan berapa persen? Coba jawab. Beberapa nih ya, yang masih awam ya. Kalau kalian kan udah keren-keren ya. Cuman kalau yang awam biasanya abang lihat, ketika ditanya, kalau udah diturunkan 40%, mau dinaikkan ke harga semula, naik berapa persen? Ya naik 40% lagi lah, kata dia. Tapi diturunkan 40%. Ya dinaikkannya harus ke 40% lagi supaya balik ke semula. Salah. Persen itu kan basisnya ke harga awal. Jadi perhatikan seperti ini. Kita anggap harganya awalnya 100.000. Kalau dia dari 100.000, turun 40%, berarti jadi 60.000 ya. Ya kan? 40% itu kan 40.000. Berarti kan harga sekarangnya 60.000. Begitu ya? Begini. Ini 60 ya. Oke, kelihatan ya? 160. Jadi gini, awalnya dia 100.000. Turun 40%, sekarang jadinya 60.000. Terus dia mau naik ke semula, berarti kan naik ke 100.000, gitu ya. Yang namanya persen itu kan nilai awal, gitu ya. Di sini penurunannya berapa? Turun 40. Turun 40. Per nilai awalnya berapa? 100. Makanya 40, maka hasilnya jadinya 40%. Sedangkan di sini ini naik berapa? Naik 40. Tapi nilai awalnya berapa basisnya? Si 60 per 60. Oke. Naiknya di sini itu basisnya 60, bukan lagi 100. Paham ya? Jadi kenaikannya itu memang 40 naiknya. Tapi basisnya itu si 60, bukan lagi si 100. Karena harganya sekarang sudah 60. Berarti di sini jadinya berapa? Ini kan 2/3 ya. Kalau pecahan istimewa 2/3 itu 66,67%. Maka jawabannya D,
66,67%. Bisa dipahami adik-adik? Kalau ada yang bingung silakan. Berdasarkan data di atas, maka persentase pengiriman produk paling banyak adalah produk mana? Jadi gini, persentase itu kan nilai yang dikirim per jumlah seluruh nilai. Itu yang namanya persentase ya. Berarti yang A itu, perhatikan, yang terkirim 100 per yang barangnya totalnya ada 150. Gitu ya. Oke, sorry. Nah, yang C berarti 200 per 250. Yang D 240 per 300. Yang E 250 per 300. Nah, kebiasaan kita adalah ketika mau mencari yang diminta persentase, kita selalu mengusahakan dikali 100%. Ini kan capek kali, angkanya gede kali, habis waktu kita. Persen itu apa artinya? Per 100. Artinya dia nggak jauh-jauh dari pecahan. Jadi, daripada kita jadikan persen, kita jadikan aja pecahan. Karena sifat dari persentase itu sebenarnya adalah sifat dari pecahan. Jadi, kamu nggak mau nih kalau kayak gini-gini. Langsung aja, kecilin. Matikan nolnya. 10 per 15. Sama-sama dibagi 2. 5 per, sama-sama dibagi 5 ya. 2 per 3. Yang ini. Matikan nolnya. Sama-sama dibagi 6. 3 per 4. Yang ini matikan nolnya. Sama-sama dibagi 5. 4 per 5. Yang ini. Matikan nolnya. Sama-sama dibagi 6. 4 per 5. Yang ini. Matikan nolnya. Sama-sama dibagi 5. 5 per 6. Ini kan ada di pecahan desimal semua ya. Berapa nih? 63,33. Berapa? Kok abang lupa? Berapa 2 per 3, Dek? 63,337 ya? Berapa? Kok abang lupa ya 2 per 3? Oh iya, 67. 66,67. Siapa ini? Thank you ya, Anas. Siapa ini? Chelsea, Astia, Anastudia, dan Mutia. 66,67%. Yang ini 75%. Yang ini 80%. Yang ini 80%. Yang ini 83,33%. Jadi yang paling besar mana? Karena katanya produk yang paling banyak persentase pengiriman. Ingat ya persentase. Maka jawabannya si E. Sebuah adonan membuat kue memerlukan 3 bahan dengan perbandingan tepung roti, mentega, dan gula, yaitu 4:2:1. Tepung banding mentega banding gula sama dengan 4:2:1. Banyaknya mentega yang diperlukan untuk membuat 14 kg kue adalah berapa? Nah, kalau kita mau 14 kg kue, artinya si tepung tambah mentega tambah gula ini harus menjadi 14. Oke. Harus 14 gitu. Nah, berarti berhubung spidol abang mau habis ya, jadi abang pakai spidol biru izin ya. Nah, kalau abang biasanya ada banyak cara ya. Kalau misalnya mau dijadikan pecahan dulu, kali silang, baru masukkan boleh. Tapi kalau abang biasanya pakai ini, 4x, 2x, 1x. Oke? Masukkan 4x-nya. T-nya 4x, M-nya 2x, G-nya 1x, sama dengan 14. 4 tambah 2 tambah 1, 7x, sama dengan 14. Berarti x-nya berapa? 2. Artinya si T-nya berapa? 4 kali x. X-nya 2, 8.
menteganya 4. Si gulanya 2. Maka jawabannya adalah, yang ditanya apa? Mentega ya? Ini. Maka jawabannya 4A. A 2X sama dengan 4. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ya? Kalau tidak, kita lanjut nomor 11. Diketahui uang Najwa 10% lebih banyak. Kalau ini bisa nggak sih Bang caranya? A 2/7 kali 14. Yang ditanya per diketahui kali. Bisa. Itu bisa. Itu pakai rumus yang ini. Kalau mau ya, Bang tuliskan. Perbandingan ditanya per perbandingan diketahui kali nilai diketahui. Jadi, yang ditanya apa? Mentega dalam perbandingan 2. Yang diketahui apa? T tambah M tambah G kan yang diketahui. Berapa dalam perbandingan? 4 tambah 2 tambah 1 itu 7. Kali nilai diketahuinya berapa? 14. Boleh dengan cara ini. Ada banyak cara. Oke? Oke, ada banyak cara ya. Silakan, terserah mau pakai cara apapun. Oke, selanjutnya nomor 11. Diketahui uang Najwa 10% lebih banyak dari uang Opik, sedangkan uang Opik 20% lebih sedikit dari uang Kutbi. Dari keterangan di atas, maka uang yang dimiliki Najwa dibandingkan uang Kutbi adalah gini ya. Pertama nih, kalau katanya lebih banyak, berarti berapa persen? 10% lebih banyak, berarti jadi berapa persen? 110%. Kenapa? Karena full itu 100%. Maka kalau lebih banyak 10%, maka jadinya 110%. Maka si Najwa itu 110% dari Opik. Oke. Sedangkan Opik, nah ini kita kecilin dulu. N sama dengan 11/10 O. Kalau abang buat dalam bentuk perbandingan, ini pindahkan kemari jadi bagi ya. N banding O sama dengan 11/10. Oke, ini yang pertama. Kemudian, uang Opik 20% lebih sedikit daripada uang Kutbi. Kalau lebih sedikit kan fullnya 80%. Kalau lebih sedikit kan berarti dikurang 20%. Berarti 80%. Berarti Opik sama dengan 80%. Kutbi. 80% itu apa? 4/5. Kutbi. Oke. Abang pindahkan ke kiri si Q-nya. Maka jadi perbandingan. Nggak kelihatan ya? Sorry. Maka jadinya O banding Q sama dengan 4/5. Gitu ya? Atau di atas saja kali ya, di sini. Nggak apa-apa, sini aja. 4/5. Yang ditanya, uang yang dimiliki Najwa dibandingkan uang Kutbi. Oke. Yang diminta uang Najwa terhadap Kutbi. Tadi, N banding O, sorry. N banding O sama dengan 11/10. Sedangkan O banding Q sama dengan 4/5. Nah, kalau kayak gini, siapa yang sama? Si O. O di sini berapa? 10. Di sini 4. Maka kita tinggal menyamakannya. Supaya sama kita jadikan 20. Ini supaya jadi 20 kan kali 2. Jadi atasnya harus dikali 2 juga. Ini supaya dapat 20,
Kan kali 5, berarti bawahnya kali 5 juga, 25. Artinya kan udah setara si O. Artinya kita boleh membandingkan antara siapa yang diminta. Nazwa terhadap Qutbi. Berarti N banding Q-nya berapa? N-nya 22. Q-nya 25. Oke. Artinya Nazwa terhadap Qutbi. Berarti kan gini, Nazwa Q ini kan bagi di sini. Abang pindahkan ke mereka jadi kali. Oke. Kita ubah ke dalam persen. Jangan kalikan 100%. Gini aja. Kalau persen itu kan beri 100. Ini supaya jadi 100 kan dikali 4 ya. Kali 4 ya. Berarti kita kalikan 4 aja. 22 kali 4, 88. Oke. Maka N-nya itu 88% dari Q. Yang ditanya berarti kalau 88% itu kurang dari atau lebih dari. Kalau 88% itu kan di bawah 100%, berarti kurang. Kurang berapa? 12%. 12% lebih sedikit dari B. Berarti mana jawabannya? B, lebih sedikit 12%. Yang nomor 11 ini apakah sudah paham? Kalau sudah, biar kita lanjut. Sudah ya? Kalau sudah kita lanjut nomor 12. Ritsuki menjual, aduh saya di sini sebagai penggemar Ritsuki ya, sangat terharu sih. Ritsuki menjual 15 bungkus kue di mana, ya ampun, Ritsuki di Jepang ternyata jadi jualan kue ya. Jadi kita lanjut, Ritsuki menjual 15 bungkus kue di mana 8 kue dijual seharga 40.000 dan 6 kue dijual seharga 30.000. Dari penjualan tersebut, Ritsuki mendapat laba 25%. Maka harga beli 15 bungkus kue tersebut adalah, oke, yang 8 kue dikali 40.000. Maka ini jadi berapa? 8 kali 4, 32 ya. 320.000. Kemudian yang 6 kue dijual seharga 30. 6 kali 3, 18, berarti 180.000. Totalnya berapa? 0, 0, 5. 500.000. Oke. Yang dibilangnya, dia mendapat laba 25%. Ini kan harga jual ya. Harga jualnya itu 500.000. Pertanyaannya, kalau dia untung 20%, maka kan dia menjual 120%. Begitu ya? Artinya, harga jual itu 120% dari harga beli. Ya kan? Karena dia untung 20%. Ini supaya cepat aja. Enggak satu-satu kita cari. Harga jualnya berapa? 500. Itu sih kemarin. 120% itu berapa? 6 per 5. HB. Berarti HB-nya 500 kali 5 per 6. Maka harga beli 15 bungkus kue tersebut. Oke. Emang nggak ada salah hitung kan? Kok kayaknya ada yang salah? Kak, persennya 25%, bukan 20. Berapa? Oh, 25%. Berarti 125 ya? Pantesan kok kayak ada yang salah. Berarti kalau 125, pecahan istimewanya 5 per 4. Berarti di sini harusnya 4 per 5. Thank you ya. 500 dibagi 5, 100. 100 kali 4, 400. Berarti harga belinya 400.000. Easy peasy ya. Maka jawabannya B. Ada pertanyaan ya? Kalau nggak ada kita lanjut nomor 13. Nomor 13. Sebuah kereta api berangkat dari stasiun S menuju stasiun T dengan kecepatan 90 km per jam. Kemudian melanjutkan perjalanan menuju stasiun U dengan menurunkan kecepatan 33,33%. Jarak stasiun S ke stasiun T sama dengan jarak stasiun T ke stasiun U. Kecepatan rata-rata bus adalah, jadi gini, STU ya. Dari S ke T ke U. Jaraknya sama katanya, kurang panjang yang ini.
Kemudian yang dari S ke T 90 km per jam. Yang T ke U berapa? Kalau katanya, Kak, di soal itu jam 8 dan 6 itu jumlahnya masih 14. Maksudnya 8 dan 6, Kak, di soal itu jam Nomor 12, Kak, nomor 12. nomor 12. Jumlah 8 dan kuenya kan 15 bungkus, tapi dikasih tahu di soalnya 8 dan 6, masih 14 kue. benar sekali ya. Ini kesalahan pembuat soal. Maka kita ubah 15 menjadi 14. Benar. Teliti sangat sekali. Sangat teliti sekali kalian ya. Benar, benar, benar. Nggak salah di kita. Ini salah pembuat soal. Karena kalau tadi dikasih tahunya satu lagi berapa harganya, baru bisa kita cari. Tapi kalau tetap nggak dikasih tahu, kita nggak bisa cari. Berarti anggap aja tadi 14 bungkus ya, bukan 15 bungkus. Thank you. Thank you ya Chelsea. Chelsea Camurane Silaban. Oke, mantap. Oke, kita lanjut nomor 13 ya. Itu tadi memang kesalahan soalnya, Dek. Nggak apa-apa. Nah, nomor 13 tadi, S ke T 90%. 90%, 90 km per jam. T ke U, dia turunkan 33,3%. Berapa 33,33%? Ini 1/3. Kalau diturunkan 1/3, berarti 1/3 kali 90. 30. Berarti kalau turun 30, maka sekarang jadinya berapa? 60. 60. Katanya ini sama dengan ini jaraknya. Ya kan? Kalau jaraknya sama, ada namanya rumus kecepatan rata-rata ini. V rata-rata sama dengan 2 kali V1 kali V2 per V1 tambah V2. Ini syaratnya kalau jaraknya sama. Kalau nggak sama gimana, Bang? Yang PP, pulang balik. Pulang balik kan otomatis jaraknya sama ya. Kemudian kalau nggak sama juga gimana? Kalau memang beda jaraknya, ya pakai rumus ini. V rata-rata sama dengan jarak total per waktu total. Berarti S1 tambah S2 per T1 tambah T2. Ingat ini ya. Nih, kalau misalnya memang tidak sama jaraknya. Ini ada di buku. Sekarang kita tinggal masukkan aja. Boleh ketutupan ya, sorry. 2 kali V1-nya 90. V2-nya 60 per 90 tambah 60. Berarti 2 kali, nah jangan kebiasaan langsung dikalikan semua, besar kali. Per 90 tambah 60, 150. Matikan nolnya 1. 15 sama-sama dibagi 3. Oh, atau 15 bagi 90, 90 bagi 15 boleh. Berapa? 90 bagi 15. 6 ya. 6. Berarti tinggal 2 kali 6 kali 6. 6 kali 6, 36 kali 2, 72. Gitu ya. Maka jawabannya B. Ada pertanyaan? Nggak ada ya. Kalau nggak ada kita lanjut nomor 14. Suatu pekerjaan direncanakan. Nah, kalau udah rencana terus kemudian ternyata berubah dari rencana, itu kita biasa pakai rumus harapan sama dengan realita. Oke? Harapannya apa? Kan biasanya Abang selalu bilang, hari kali orang, hari kali orang. Harinya berapa hari harapannya? 29. Berapa orang? 15. Ternyata realitanya 3 minggu. 3 minggu itu berapa hari? 21 hari. 21 hari. Yang 21 hari pertama ini masih dikerjakan oleh 15 orang yang pertama. Lalu ditambah
dihentikan selama 3 hari. Berarti hari lagi. Berapa orang yang bekerja? Yang namanya berhenti berarti yang bekerja 0 orang. Begitu ya. Tambah. Tambahan pekerja yang dibutuhkan agar pekerjaan tersebut selesai tepat waktu. Di mana kemampuan bekerja para pekerja dianggap sama adalah. Lihat di sini. Harapannya 29 hari. Realitanya udah terpakai berapa hari nih? 21 tambah 3, 24. Sisa berapa hari? Sisa 5 hari. Kali X orang. Karena dia belum tahu berapa orang pekerja. Gitu ya. Nah, kalau abang biasanya ini kalau mau dikalikan langsung boleh. Cuman biasanya abang lebih suka gini. 29 kali 15. Ini kan positif. Jadi negatif karena pindah ruas. Ini kan pindah kemarin jadi negatif ya. 3 kali 0, 0. 5 kali X, 5X. Lihat siapa yang sama. 15 kali 29 kurang 21. 5-nya matikan sisa 3. Berarti 3 dikali 29 kurang 21, 8. Berarti X-nya 24. Yang ditanya apa? Tambahan pekerja. Berarti tambahannya berapa? Kan sekarang 24. Awalnya berapa? 15 orang. Berarti berapa? 9. Maka jawabannya C. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita lanjut. Nomor 15. Lima anak PQ RSTU sedang mengantri untuk membeli tiket wahana biang lala. P mengantri di belakang S. Kita anggap ini ada 5 anak ya. Salah. Agapatma. Ini depan. Ini depan ya. Ini belakang. Oke. 5 anak PQRSTU sedang mengantri untuk membeli tiket wahana biang lala. P mengantri di belakang S. P di belakang S. Berarti siapa yang di depan? Si S-nya kan? Berarti S baru si P. Karena si P itu di belakang si S. Karena ini depannya. P di belakang S. Oke. Q mengantri tepat di depan T. Q tepat di depan T. Berarti kan Q yang di depan ya. Baru si T. Katanya tepat. Berarti mereka harus berdampingan ya. QT. Q di depan si T. Oke. Kalau kayak gini kan masih ada orang mungkin di antara mereka. Tapi kalau gini udah nggak boleh ada orang di antara mereka. Kemudian, maka urutan posisi T yang tidak mungkin adalah yang tidak mungkin untuk T. Udah jelas sekali nih. Apa jawabannya coba? Udah jelas sekali nih jawabannya. Apa jawabannya? Mantap. Udah jelas jawabannya pasti A. Kenapa dia tidak boleh di pertama? Kalau si T di pertama, Q-nya mau di mana? Ya kan? Maka jawabannya si A, 1. Lanjut nomor 16. 4 pasangan suami istri duduk mengelilingi meja berbentuk lingkaran. Setiap pasangan duduk berdampingan dan tidak ada suami yang duduk di sebelah istri pasangan yang lain. Jika susunan duduk adalah sebagai berikut. Kalau katanya setiap pasangan duduk berdampingan dan tidak ada suami yang duduk di sebelah istri pasangan lain. Artinya mereka harus selang-seling. Bukan. Harus gini. Laki-laki, laki-laki, perempuan, perempuan. Laki-laki, laki-laki, perempuan, perempuan. Supaya, kan katanya tadi apa? Setiap pasangan duduk berdampingan dan tidak ada suami yang duduk di sebelah istri pasangan lain. Berarti harus laki-laki, laki-laki, perempuan, perempuan. Begitu ya. Jika susunan duduk adalah sebagai berikut, ada 8 ya. Kita buat arah mata angin. Seperti ini. Oke. Yang pertama, Dimas yang bukan suami Putri duduk berhadapan dengan Chandra. Dimas berhadapan dengan Chandra. Dan Dimas bukan suami si Putri. Itu ya. Chandra dan Siska duduk berjarak 2 kursi. Chandra dan Siska berjarak 2 kursi dengan bagus. Chandra dan Siska duduk berjarak 2 kursi dengan bagus. Apa artinya?
Coba abang mau tahu ini analytical kalian. Apa arti dari Chandra dan Siska duduk berjarak 2 kursi dengan bagus? Coba ketikkan. Ada satu kata kunci yang bisa menjelaskan pernyataan kedua. Ada yang tahu? Kurang tepat. Chandra dan Siska duduk berjarak 2 kursi dengan bagus. Belum tentu mereka suami istri. Enggak, udah pasti tidak suami istri karena mereka berjauhan itu. Ini perhatikan abang ya. Kalau misalnya abang itu si bagus, abang si bagus. Chandra dan Siska duduk berjarak 2 kursi dengan bagus. Abang si bagus. Artinya si Chandra itu 2 di sana. Si Siska itu 2 kursi di sana. Artinya apa? Abang di antara 2 orang. Si bagus itu di antara Chandra dan Siska. Paham? Si bagus itu di antara Chandra dan Siska. Di antara Chandra dan Siska. Siskanya kita belum tahu ya di mana. Artinya kan gini. Si bagus berjarak 2 kursi dengan Chandra dan Siska berjarak 2 kursi dengan bagus gini. Gini ya. Atau Siska dulu, tuh 2 bagus, tuh 2 Chandra. Gini, dia harus di antara 2 orang ini supaya ke kiri 2, ke kanan juga 2. Berjarak 2 kursi. Queen duduk tepat di depan Risa yang bersebelahan dengan Putri. Queen duduk tepat di depan Risa yang bersebelahan dengan Putri. Sekarang kita coba yang ini dulu. Kalau yang ini, C-nya di sini. Berarti B-nya di mana? 1, 2, B. Oke. Kemudian 1, 2, C. Ini ya. Atau si B-nya di sini. Si C-nya di sini. Kok C? Kok C nih? Si S, sorry. Si S. Artinya boleh si S di sini atau si B di sini. Oke. Nah, kemudian apalagi yang diketahui? Queen duduk tepat di depan Risa yang bersebelahan dengan Putri. Queen duduk tepat di depan Risa yang bersebelahan dengan Putri. Kalau tepat di depan, kan hanya satu-satunya tempat itu yang ini ya. Nggak ada lagi kan yang bisa berhadapan selain ini. Berarti di sini adalah si Queen dan Risa. Queen dan Risa. Atau Risanya di sini, Queen-nya di sini. Gitu ya. Queen duduk tepat di depan Risa yang bersebelahan dengan Putri. Bersebelahan dengan Putri. Pasangan suami istri yang tepat adalah, berarti putrinya di mana? Di sini, di atas atau di bawah? Nge-glitch. Pening kali kalau soal analitis mau makan dulu. Itulah perkara mau makan pun pening kita dibikinnya kan. Oke. Dimas katanya bukan suami si Putri. Berarti kalau katanya Queen duduk tepat di depan Risa, Queen duduk tepat di, kalau kita pakai yang ini, Queen duduk tepat di depan Risa, yang bersebelahan dengan Putri, si Risanya bersebelahan dengan Putri, berarti si Putri di sini. Oke, berarti satu lagi di sini siapa? Yang belum. Siapa ini? 4 dikasih susunan Dimas yang bukan, nggak ada namanya pula dikasih tahu orang ini ya. Di sini entah siapa lah ini ya. Oke. Artinya kalau misalnya seperti ini. D, B. B tadi siapa? Bagus, Siska. Kalau bagusnya di sini. Siskanya di sini. Nih. Ini ya. Maka jawabannya apa? Pasangan suami istri yang tepat. Dimas dan Siska boleh nggak? Boleh. Ahmad dan Queen? Oh, berarti satu lagi si Ahmad ya di sini. Ahmad dan Queen juga masih boleh. Kemudian Bagus dan Risa. Bagus dan Risa
Coba membalikin tadi ya. Di sini masih bisa si S. Di sini masih bisa si B. Kemudian di sini bisa si R. Di sini bisa si Q. Chandra dan Putri. Oke. Ini dia jawabannya. Kenapa? Karena kalau Dimas dan Siska masih belum tentu. Bisa aja kalau bagusnya di sini. Bisa aja kalau Siskanya di sini. Ini kan belum pasti. Jangan dipilih. Ahmad dan Queen juga belum pasti. Oke. Bisa aja si Ahmad sama si R. Nggak sama si Q. Ya kan? Ini kan belum pasti. Bagus dan Risa juga belum pasti. Kemudian Ahmad dan Siska belum pasti, belum udah jelas enggak sih? Bukan belum pasti lagi. Chandra dan Putri ini yang udah tepat duduknya. Nggak ada di kemungkinan lain. Maka jawabannya ini pasti si E. Jadi kalau analytical reasoning, kalau katanya cari yang benar, cari yang pasti benar, jangan yang masih kemungkinan. Tapi kalau jawab pertanyaannya seperti ini, manakah yang tidak mungkin benar? Nah, itu baru. Yang masih mungkin-mungkin itu boleh dipilih. Oke ya. Pak Bagus itu titik pusat dari Chandra dan Siska. Bagas itu. Iya, Bagus itu, oh, Bagus itu udah error aku ini kayaknya. Sebentar ya. Nggak apa-apa, kita ulang. Kayaknya Bun Abang memang ada kesalahan ini. Kita ulang ya. Aduh, pening juga gara-gara orang ini mau makan ya. Ulang. Kayaknya Bang memang ada kesalahan tadi. Tadi katanya Dimas bukan suami Putri. Dimas bukan suami Putri. Kemudian Chandra dan Siska duduk berjarak 2 kursi dengan Bagus. Berarti kalau Bagus di sini, tuh 2, sini Siska, sini tuh 2, sini Chandra. Atau sini Chandra, tuh 2, Bagus, sini tuh 2, Siska. Gini ya. Berarti kalau katanya Dimas yang bukan suami Putri dulu berhadapan dengan Chandra. Dimas berhadapan dengan Chandra. Ini agak ke bawah lagi ya. D bukan pasangan si P. Kemudian Chandra ini di antara Bagus, Bagus itu di antara Chandra dan Siska. Berarti kalau Bagusnya di sini 1, 2, sini Bagus, boleh ya? Kalau di sini Bagus, kemudian Chandra. Berarti si Siskanya 1, 2, di sini Siska ya. Benar. Silap tadi. Sudah seperti ini, kemudian kalau Siska di sini cewek, cewek, cowok. Kalau di sini cowok, cewek. Oke. Oke. Tapi di sini masih bisa si Siska atau di sini si Bagus. Kemudian Queen duduk tepat di depan Risa yang bersebelahan dengan Putri. Yang berhadapan itu kan hanya ini ya. Queen tepat di depan Risa. Queen, Risa. Atau Queen, Risa. Nah, Queen, Risa. Queen duduk tepat di depan Risa yang bersebelahan dengan Putri. Yang bersebelahan dengan Putri itu si Risa. Berarti di sini si Putri. Kalau di sini si Putri, udah pasti di sini si Risa. Queen duduk tepat di depan Risa yang bersebelahan sama Putri. Risa bersebelahan sama Putri. Berarti di sini udah pasti si Queen. Kalau di sini si Queen, P, Putri, Risa. Berarti di sini harus laki-laki. Karena di sini udah 2 perempuan kan? Berarti di sini harus laki-laki. Berarti di sini udah bisa dipastikan di sini tuh si Bagus. Di sini tuh si Siska. Berarti di sini yang belum si Ahmad. Dah, benar. Terima kasih sudah mengingatkan. Oke, maka jawabannya apa nih? Dimas dan Siska. Dimas sama Siska enggak. Ahmad dan Queen enggak. Bagas dan Risa enggak. Ahmad dan Siska benar. Chandra dan Putri salah. Berarti Ahmad dan Siska jawabannya. Berarti jawabannya D.
Waduh, waduh, waduh. Silap. Maaf, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin itu saja. Lebih dan kurangnya Baginda mohon maaf. Semoga rakyat-rakyatku sejahtera selalu. Dan tahun 2025 ini selamat tahun baru. Semoga kok bagus sekali rambutnya. Mana lah ya? Jangan gitu lah, Dek. Aduh, udah rusak nih. Baginda nggak patah hati lagi? Enggak. 2025 resolusinya itu hati tenang, hati senang, duit banyak. Itu aja. Oke? Jadi semoga Abang ada di Askia daerah mana? Daerah Abang sih pusatnya di surga ya, Dek. Cuman di rumah kedua Abang itu Askia Jalan Kangkung. Oke. Nah, kebanyakan resolusi tapi nggak dilaksanakan itu sih Christopher aja, Abang enggak ya. Jadi semoga tahun baru ini semuanya sehat selalu dan di tahun ini semoga mimpi kita terwujud semua ya. Amin. Halo Baginda sapa aku dong. Halo Dwi. Sarangi. Oke. Abang bukan kantor TWK ya? Enggak, Dek. Abang kantor bahasa Inggris. Oke. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigato.